Al istighfaru mamhatun lidzunubi. Al istighfaru utawi istighfar utawi njaluk sepura iku mamhatun nglebur lidzunubi maring pira-pira dosa. Al Jami' Shaghir juz pertama 123. Istighfar itu bisa melebur beberapa dosa dan bisa memudahkan segala-galanya, karena itu merupakan ampunan, meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita sudah diampuni segala dosa dan noda, berarti jiwa raga kita bersih, mudah menerima kebaikan dari mana saja berada. Istighfar merupakan senjata yang ampuh juga, karena setan iblis takut kepada orang yang membaca istighfar. Bahkan setan iblis kalau mendengar hamba atau manusia membaca istighfar, mereka iblis hancur berantakan di udara, hancur lebur, menangis terbirit-birit. Itu diantaranya banyak sekali manfaat atau faedah atau hikmahnya membaca istighfar, karena ini merupakan permintaan ampun hamba kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, merasa bersalah, merasa berdosa, banyak nodanya, minta ampun kepadanya. Jangan malu-malu, jangan sungkan-sungkan meminta kepada Allah. Dosa sebanyak apapun, bahkan sedunia yang penuh dengan dosa, misalkan kalau memang hamba atau manusia yang bersangkutan itu sungguh-sungguh meminta kepadanya ampunan dengan taubatan nasuha, Allah akan mengampuni, akan memaafkan segala kesalahan. Tinggal hamba atau manusianya itu mau apa tidak. Kadang-kadang dalam bisikan-bisikan bermacam-macam tanggapan itu merupakan setan. Lebih-lebih usia masih muda, masih panjang katanya, padahal orang mati atau ajal datang itu tidak ada yang tahu. Tidak mesti tua, masih kecil, masih muda, masih tua, sedang, remaja, tua, nini, itu adalah semuanya pantas. Jadi nggak ada yang tahu. Sakit sendiri belum pasti langsung mati atau meninggal. Bahkan hanya kepalanya sakit ngeluh, beberapa menit langsung Israel datang, itu juga ada. Ada yang sudah sakit tahun-tahunan tidak kunjung mati atau meninggal. Ada yang beberapa bulan, ada yang beberapa hari, bahkan ada yang hanya beberapa jam, bahkan hanya yang beberapa menit setelah kerja, dalam kerja, teman-teman lingkungannya kagum, tadi baru saja berbicara dengan saya, tadi beberapa menit baru saja bekerja sama dengan saya, misalkan begitu. Itu kan banyak. Tadi jadi al-mautu baghtatun, mati itu adalah secara tiba-tiba. Hanya jalannya mati itu tidak sama satu dengan lainnya. Ada yang secara singkat datangnya, ada yang lewat beberapa proses sakit, dan sakitnya juga tidak sama. Inilah, mari kita ambil hikmahnya semuanya. Terjadi atau kejadian apapun di
muka bumi ini semuanya adalah ada hikmah tersendiri. Tapi kebanyakan manusia tidak berpikir sampai di situ. Karena apa? Karena disibukkan kepada masalah duniawi. Kadang-kadang mendapat bisikan-bisikan setan iblis. Terbius duniawi masih dalam, masih tinggi. Nah, mengapa buktinya? Karena waktu menjalankan ibadah perintah-perintah kadang dikalahkan dengan nafsu-nafsu keduniaan. Padahal dunia ini adalah fata morgana. Dunia ini adalah hanyalah hiasan, hanyalah permainan senda gurau. Itu juga disebutkan dalam Al-Qur'an dalam surat Al-Hadid. Di situ kan ada i'lamu annamal hayatud dunya laibun walahun wa zinatu wa tafakhurum bainakum wa takasurung fil amwali wal auladi. Dunia itu sombong-sombongan. Dunia itu banyak-banyaknya harta benda, bangga-banggaan anak. Padahal semuanya di balik itu ada hisab, ada laporan pertanggungjawaban. Ini yang perlu. Mari kita semua jangan terlena. Mari semata-mata kita hidup di dunia ini mencari ridhonya Allah. Kalau kita semata-mata mencari ridhonya Allah, tidak galau, tidak susah menghadapi dalam keadaan apapun dunia ini. Karena sudah ada tulisannya dari sana. Sudah ada tulisan dari Allah, ketetapan-ketetapan. Tinggal kita semua ini percaya apa tidak, mau melaksanakan apa tidak. Seperti halnya orang bekerja sehari semalam penuh tanpa mengenal waktu. Bahkan ajaran-ajaran Islam yang diperintahkan dilanggar. Apa coba? Kita lihat di luar sana. Sama-sama bekerja, ada 10 tahun sama 10 tahunnya. Ada yang bisa mengumpulkan hasil keringatnya atau kekayaan lewat keringatnya itu, bisa membeli mobil 17 Alphard, Panther, Innova dan sebagainya. Ada yang beli rumah 7 susun pitulas misalkan. Hanya ada yang bisa membeli sepeda motor juga ada. Padahal sama-sama 10 tahunnya. Bahkan ada yang tidak punya sepeda motor. Rumah kadang ya biasa-biasa saja. Hanya cukup untuk kebutuhan sehari-hari pada keluarganya. Inilah sama-sama bekerjanya, lamanya sama, bekerjanya atau profesinya juga sama, tapi hasilnya enggak sama. Teori bisa ditiru, tapi nasib tidak bisa ditiru. Saudaraku semua di mana saja berada. Coba lihat, misalkan ada orang jualan nasi pecel laris, terus kita ingin jualan nasi pecel. Coba belajar cara-cara bumbunya, untuk cara pengolahannya pada dia yang laris itu. Terus dicoba jualan di sebelah atau di sampingnya. Apa yang terjadi? Pangsit juga demikian, mie ayam juga demikian, dan seterusnya. Kalau nggak percaya buktikan. Rujak atau tutulan atau lotekan, cara Jawa Tengah itu lotekan. Kalau di daerah Jawa Timuran tutulan.
tutulan sing sangka petis ya ana sangka gula abang atau gula merah. Yang mengerjakan mbumboni gitu jangan. Ganti tangan, ganti orang tuh rasanya lain. Kalau nggak percaya buktikan. Nah, kalau kita sudah belajar sampai ini dan begitu, kita tidak hasud, tidak dengki pada yang lain. Hilang, karena dengki hasud itu merupakan penyakit rohani yang berbahaya. Penyakit rohani banyak sekali. Cah kok dawa-dawa nyempal rono nyempal rene. Gak masalah, padahal menerangkan masalah istighfar pertama kali. Nah, ini apa? Gak masalah, karena ilmu pengetahuan itu adalah banyak sekali. Ini memang saya tidak fokuskan dalam satu bab atau permasalahan. Biar di luar sana mengerti yang asalnya belum mengerti, dan bahkan yang asalnya sudah mengerti keadaan lupa, biar ingat lagi. Semoga kita semua selalu ditunjukkan pada Allah Subhanahu wa taala ke jalan yang benar, ke jalan yang lurus, ke jalan yang diridhoinya. Bila mana kita semua, kapan saja, di mana saja berada, kembali kepadanya, maka dalam keadaan tetap iman Islam husnul khotimah. Anak-anak kita atau dzurriyyah kita, penerus kita dijadikan generasi anak soleh solehah mendapatkan ridhonya. Amin ya robbal alamin.